Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika masih ingin mantan kembali, maka jangan pernah melakukan 3 hal ini. Ya, jadi banyak orang masih amat sangat mencintai mantannya, sanggup menunggunya, tetapi justru apa yang dia lakukan di masa-masa penantian itu justru membuat mantannya semakin jauh dari dia. Awalnya mungkin antara keinginan pergi dan kembali itu 50-50. Tetapi karena dia melakukan salah langkah, akhirnya ya jadi kemungkinan kembalinya 0%. Karena di dalam masa penantian tadi bukan respect atau simpati yang terbangun dari yang bersangkutan, tetapi justru mempertebal kebenciannya kepada kita, ya. Jadi ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan kalau masih berharap dia kembali kepada kita, ya. Namanya pengen orang jatuh cinta kembali kepada kita, maka yang harus disentuh adalah simpatinya. Maka kedepankan akhlak yang mulia, ya. Kedepankan sikap kita yang memberikan support, ya, dukungan. Jadi memberikan support itu penting. Apapun yang dia lakukan, kita dukung. Ya, jadi caranya bagaimana? Misal kalau dia posting di media sosialnya, nggak usah ngikut-ngikut berkomentar. Ya, malah kemungkinan salah komen nanti justru membuat yang bersangkutan tambah benci kepada kita, ya. Ikut nge-like saja, itu sudah bentuk dari dukungan kita, ya. Nah, jadi yang tidak boleh kita lakukan kalau masih pengen dia kembali, ya, yang pertama memperturutkan kemarahan, kebencian, akhirnya malah menjelek-jelekkan yang bersangkutan. Ya, namanya orang dengan mantannya, itu dia punya intuisi. Ya, jadi ketika mantannya tuh, misal memberikan komentar di akun media sosial dia baru posting sesuatu, ya, terus kasih komentar tuh. Komentarnya pakai akunnya yang lain, ya, pakai fotonya gajah misal begitu kan, pakai namanya siapalah begitu, komentarnya tetapi menjelek-jelekkan mantannya ini tadi. Intuisinya akan langsung bekerja, ya, dia tidak perlu aplikasi yang canggih-canggih, hatinya langsung akan bilang, oh, ini yang nulis komentar adalah dia. Dan itu akan mempertebal kebencian dari si mantan ini kepada kita, ya. Akhirnya apa? Akhirnya awalnya dia mungkin mau memblokir untuk sekedar memberikan nasihat begitu, malah gara-gara keusilan kita, akhirnya yang bersangkutan malah memblokir akun media sosial kita secara permanen, ya. Jadi hindari itu, usil dan menjelek-jelekkan tadi. Nah, kemudian yang kedua, jangan pernah mencoba untuk ikut campur di dalam apapun yang sedang dia lakukan, ya. Cara dia berpakaiankah, dengan siapa dia bergaulkah, pekerjaan apapun yang sedang dia tekuni,
Ya, apalagi kalau sudah berkaitan dengan pekerjaan, kita pengen ikut campur. Namanya orang bekerja itu mesti dia expert, ahli di dalam bidang pekerjaannya itu. Ya, ketika kita pengen ikut campur, biasanya orang kalau sudah merasa expert, merasa ahli dalam satu bidang, dan kita pengen mencampuri itu, orang jadi merasa tersinggung. Ya, jadi jangan pernah ngajari ikan di laut caranya untuk berenang. Sia-sia. Malah kita diketawain tuh sama ikan-ikan di laut ketika kita mau ngajari ikan di laut caranya berenang, ya. Kita pengen ngajari Lionel Messi caranya main sepak bola. Ya. Belum sempat ngomong banyak kita sudah diusir. Begitu ya. Nah, jadi ketika kita ikut campur di dalam sesuatu yang dia kerjakan, itu hanya akan membuat yang bersangkutan tersinggung. Apalagi ketika dia merasa pekerjaannya menjadi terganggu, ya, karena kehadiran kita tadi bernilai kontraproduktif, tidak produktif untuk dia, tidak membangun, justru menjatuhkan. Itu akan membuat dari dia cuman sedang marah, malah menjadi sangat membenci kita. Siapa orang yang tidak benci ketika merasa sumber nafkahnya diganggu? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan pernah memaksakan kehendak kita kepada dia. Ya. Jadi kalau dia tidak mau berkomunikasi dengan kita, ya sudah, kita hargai privasi dia, itu adalah hak dia. Ya, kalau dia memang hari ini belum tertarik kepada kita lagi, jangan pernah memaksakan. Ya, jadi kita misal memaksakan kepada dia dengan menceritakan berbagai jasa yang pernah kita berikan ke dalam kehidupan dia, ya, dengan harapan dia sadar. Cinta itu bukan persoalan imbal jasa, bukan, ya, dan tidak hanya sebatas itu. Ya. Banyak orang-orang baik, tetapi kebaikannya menjadi sesuatu yang sia-sia. Ketika kebaikan itu tujuannya hanya untuk meraih cinta. Banyak tuh, ya. Ketika orang baik yang gagal meraih cintanya, kan banyak juga. Kenapa sampai gagal? Yaitu tadi, orang diberikan kebaikan, ya orang terima. Tetapi apakah kemudian dengan diberikan kebaikan tadi, serta-merta orang jatuh cinta? Cinta itu jauh lebih rumit daripada sekedar balas budi atau balas jasa, ya. Nah, jadi jangan pernah memaksakan kehendak kita kepada dia. Misal kita juga punya satu pendapat, ya, yang pengen kita paksakan kepada dia agar dia manut dengan kita. Memaksa orang untuk manut kepada kita, apalagi kepada orang yang dia punya literatur banyak, dia orang yang cerdas, ya, dia orang yang mandiri, dan kita pengen memaksakan pendapat kita kepada dia, itu hanya membuat orang menjadi semakin menjauh dari kita. Secantik apapun kita, setampan apapun kita, misal jangankan dalam masalah cinta, pergaulan saja. Orang yang tidak pandai menghargai opini orang lain, tidak pandai menghargai pendapat orang lain, egois dan selalu memaksakan pendapatnya untuk orang lain, itu adalah orang-orang yang tidak disukai. Padahal performanya menarik, ganteng, cantik, dan menarik. Tapi orang lebih memilih tidak punya teman yang suka memaksakan pendapatnya. Lebih baik punya teman yang penampilannya biasa-biasa saja, kebanyakan saja, tetapi dia adalah orang yang bisa menghargai
pendapat kita, ya. Nah, jadi ya, sekarang yang harus kita perbaiki adalah akhlak. Kita belajar kepada orang-orang besar, ya, yang dikenang oleh sejarah dengan kemuliaan akhlak mereka, ya. Dan kita juga berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah memberikan akhlak yang mulia kepada kita, ya. Jadi ada sebuah doa yang bisa diamalkan. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang tercela, perbuatan yang jelek, dan nafsu yang buruk. Ya, maka ketika mantan sedang jauh, inilah kesempatan kita untuk lebih banyak mendengarkan, lebih banyak hanya sekedar melihat dan menjadi penonton, dan yang lebih penting lagi, belajar untuk diam. Ya, kenapa? Karena di dalam diam itu ada begitu banyak keselamatan daripada bicara, berpendapat, berkomentar yang kemudian hanya membuat orang semakin menjauh dari kita. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.